Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Tentunya masih bareng sama gua, Ari. Nah, seperti biasa sekarang gua berada di Yamaha Arista Pegadaian, Mas Bro. Dan di samping gua ini sudah ada all new Aerox 155 Koni10. Motor ini merupakan versi terbaru dari Aerox sebelumnya, Mas Bro. Nah, seperti biasa di sini gua akan mengulas tuntas perubahan apa aja yang ada di all new Aerox ini. Nah, untuk melanjutkan videonya jangan lupa like dan subscribe. Nah, kita mulai dari dimensi dulu, Mas Bro. All new Aerox ini memiliki dimensi panjang 1980 mm, Mas Bro. Lebih pendek 10 mm dari versi sebelumnya. Nah, untuk lebarnya masih tetap sama, Mas Bro, yaitu memiliki lebar 700 mm. Nah, untuk tingginya all new Aerox ini memiliki tinggi 1150 mm, lebih tinggi 25 mm dari versi sebelumnya. Nah, untuk jarak wheelbase-nya, motor ini memiliki jarak wheelbase 1350 mm, Mas Bro. Nah, untuk bronze balance-nya, motor ini memiliki bronze balance 143 mm. Jadi masih cukup aman saat melintas polisi tidur, Mas Bro. Nah, untuk tinggi tempat duduknya, motor ini memiliki tinggi tempat duduk 790 mm. Nah, untuk Mas Bro yang memiliki tinggi 170, Mas Bro masih tetap aman. Kaki Mas Bro masih tetap aman, Mas Bro. Nah, masih tetap aman. Kedua kaki Mas Bro masih tetap aman, bisa berpijak secara menyeluruh, Mas Bro. Tetap aman. Nah, ngomongin soal berat, motor ini memiliki bobot bersih yaitu 122 kg, lebih berat 5 kg dari versi sebelumnya. Nah, untuk kapasitas bensinnya, motor ini cukup besar, Mas Bro, yaitu 5,5 liter, lebih besar 1 liter dari versi sebelumnya. Nah, kalau kita ngomongin soal frame, motor ini masih menggunakan frame dengan tipe yang sama, Mas Bro, yaitu underbone. Nah, untuk suspensinya sudah menggunakan sistem suspensi depan teleskopik dan sudah memakai pelek berukuran 14 in. Untuk desainnya masih tetap sama dengan versi sebelumnya dan sudah memakai ban berukuran 110/80. Nah, untuk pengeremannya, all new Aerox ini sebenarnya mengeluarkan dua tipe, Mas Bro, yaitu ABS dan non ABS. Kebetulan yang gua review ini versi non ABS-nya, jadi masih menggunakan sistem pengereman hidrolik, Mas Bro, dengan satu piston yang menggepit piringan cakram ini. Nah, kita beralih ke bagian belakang, Mas Bro. Di bagian belakang ini, all new Aerox ini sudah dilengkapi dengan suspensi unit swing, Mas Bro, untuk versi non ABS. Nah, untuk versi ABS-nya sudah menggunakan double unit swing tab. Untuk peleknya sama dengan yang di depan, yaitu menggunakan pelek berukuran 14 in dan dibalut dengan ban berukuran 140/70. Untuk pengeremannya, Yamaha ternyata masih setia, Mas Bro. Dari pertama Aerox lahir sampai sekarang masih menggunakan sistem pengereman drum brake, Mas Bro. Nah, kalau kita ngomongin soal engine, motor ini memiliki tenaga yang sedikit lebih unggul dari versi sebelumnya, Mas Bro. Untuk engine-nya sebenarnya masih tetap sama, Mas Bro, yaitu menggunakan engine 4 langkah SOHC dengan teknologi variable valve actuation dengan jumlah silinder tunggal dan memiliki volume silinder 155 cc. Nah, untuk sistem pendinginannya, all new Aerox ini sudah dilengkapi sistem pendinginan air coolant, Mas Bro. Jadi lebih adem. Nah, untuk diameter pistonnya, all new Aerox ini memiliki diameter piston 58 mm dan memiliki langkah piston 58,7 mm. Itu artinya motor ini memiliki karakter yang merata di setiap RPM-nya, Mas Bro. Jadi cocok sekali dipakai di perkotaan ataupun sehari-hari. Nah, untuk kompresinya, all new Aerox ini memiliki kompresi yang cukup tinggi, Mas Bro, dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu 11,6/1. Itu artinya motor ini masih tetap aman, bisa menggunakan bahan bakar pertalite ataupun pertama. Untuk powernya all new Aerox ini memiliki power sedikit lebih unggul dari versi sebelumnya, yaitu 11,3 kW di 8000 rpm. Nah, untuk torsinya, all new Aerox ini memiliki torsi yaitu 13,9 Nm di 6500 rpm. Sedikit selisih 0,1 dan 0,3. Menurut gua itu selisih segitu sangat berarti banget ya, Mas Bro. Nah, untuk sistem koplingnya, all new Aerox ini masih menggunakan sistem kopling kering konfigurable
otomatis. Nah, untuk transmisinya masih tetap sama Mas Bro, menggunakan fan belt otomatis. Nah, untuk menopang ini semua, All New Aerox ini sudah dilengkapi dengan pembakaran fuel injection, jadi lebih irit dan lebih bertenaga. Nah, untuk kapasitas olinya, All New Aerox ini memiliki kapasitas oli 1 liter. Untuk pergantian rutin hanya membutuhkan oli 0,9 liter saja. Nah, yang terakhir kita bahas dari desain Mas Bro, yang tak kalah pentingnya dari yang tadi Mas Bro. Nah, ngomongin soal desain, All New Aerox ini sebenarnya memiliki gen dari versi sebelumnya Mas Bro, masih mempertahankan gen dari versi sebelumnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh dan lebih teliti lagi, sebenarnya banyak sekali perubahan Mas Bro di All New Aerox ini, terutama di bagian kapar depan. Nah, di bagian kapar depan ini, All New Aerox ini memiliki kapar depan yang sedikit lebih lebar dari versi sebelumnya. Itu dikarenakan desain lampu yang di bawah All New Aerox ini memiliki desain yang lebih besar dan lebih melotot, lebih meruncing ke atas Mas Bro. Nah, untuk fiturnya, lampu ini sudah dilengkapi dengan fitur LED dan dynamic running light Mas Bro. Jadi lebih terkesan premium dan sporty. Nah, perubahan selanjutnya yaitu di bagian sayap All New Aerox ini Mas Bro. Sayap All New Aerox ini memiliki desain yang aerodinamis. Kalau kita perhatikan, sebenarnya ini mirip seperti motor-motor sport full fairingnya Yamaha Mas Bro. Nah, untuk bagian sennya, All New Aerox ini saya kira tidak ada perubahan, masih tetap sama. Yang ada penambahan fitur berupa hajar. Dari desain sayap, kita beralih ke bagian dek tengah dari All New Aerox ini. Nah, All New Aerox ini memiliki desain yang baru Mas Bro. Ternyata Yamaha masih mempertahankan ciri khas dari Aerox, yaitu huruf X-nya, lambang X-nya. Nah, sekarang lambang X-nya mempunyai desain yang lebih besar dan lebih nyata Mas Bro, kelihatan ngejeplak X-nya. Nah, Yamaha masih mempertahankan ciri khas Aerox ini karena inilah Aerox yang mengartikan aerodinamis. Berbeda dengan versi sebelumnya yang memiliki huruf X yang kecil di bagian sini kecil. Nah, sekarang lebih nyata Mas Bro. Lanjut ke bagian tempat duduk. Nah, di bagian tempat duduk All New Aerox ini memiliki desain tempat duduk yang masih tetap sama dengan versi sebelumnya, yaitu berkontur ganda. Yang membedakan itu pembungkus dari kulit jok ini, yaitu dua tone, udah menggunakan dua warna. Jadi terkesan lebih premium dan lebih sporty. Nah, beralih ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini All New Aerox ini memiliki desain yang tidak jauh beda dari versi sebelumnya Mas Bro. Tidak ada behel untuk pegangan si pengendara, masih seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah cover body yang menyatu dengan behel. Beralih ke bagian belakang dari All New Aerox ini. Nah, di bagian belakang All New Aerox ini Yamaha mendesain ulang stop lamp dari All New Aerox ini Mas Bro. Sekarang lebih futuristik. Coba Mas Bro perhatikan dari desain dan bentuk head stop lamp dari All New Aerox ini. Kalau kita perhatikan ini seperti ada tanduknya Mas Bro. Ada tanduknya seperti kayak depil. Mungkin Yamaha mengisyaratkan kepada kompetitornya, awas, hati-hati, gua gak main-main menggarap motor matic entry level, mungkin. Nah, kalau dilihat dari desain sennya, saya kira tidak banyak perubahan, masih menggunakan sen yang terpisah. Untuk spakbor dan knalpot saya kira tidak banyak perubahan yang berarti Mas Bro, masih tetap sama dengan versi sebelumnya. Nah, kita beralih ke bagian dashboard. Nah, perubahan selanjutnya yaitu berada di speedometer All New Aerox ini. Nah, desain speedometer All New Aerox ini sekarang lebih modern dan lebih inovatif. Nah, isi dari speedometer ini sudah sangat lengkap Mas Bro, di mana Yamaha menanamkan fitur yang dinamakan Yamaha Connect. Nah, di mana fitur ini dapat membantu Mas Bro memberi peringatan saat pesan masuk, email masuk, bahkan telepon masuk. Ada fitur yang dinamakan perawatan, di mana fitur ini akan membantu Mas Bro mengefisiensikan kapan waktu yang tepat saat mengganti oli ataupun servis. Ada fitur yang dinamakan konsumsi BBM. Ada fitur yang dinamakan notifikasi malfungsi, di mana fitur ini memperingatkan Mas Bro kalau terjadi kesalahan pada saat pengoperasian ini motor. Ada fitur yang dinamakan eco reading, di mana fitur ini akan membantu Mas Bro mengefisiensikan bahan bakar sesuai dengan gaya reading Mas Bro. Dan terakhir ada notifikasi jarak tempuh juga. Untuk pengoperasian yang tadi gua sebutkan itu, Mas Bro nggak perlu repot dan nggak perlu khawatir karena Yamaha mensematkan fitur yang dinamakan handlebar switch control. Nah, itu berada di sebelah tangan kiri saya ini Bro. Nah,
Nah, di bawah tangan kiri saya ini terdapat box yang multifungsi, di mana box ini terdapat electric switch control, di mana fungsi dari electric switch control ini untuk mengisi daya smartphone yang Mas Bro miliki. Nah, di sebelah kanan saya ini terdapat kunci kontak Mas Bro. Nah, untuk kunci kontaknya berhubung ini versi non ABS, jadi masih menggunakan kunci kontak batang saja. Nah, untuk ABS sudah menggunakan keyless Mas Bro. Di bawah menu ini ada switch untuk pengoperasian lampu jarak dekat dan jarak jauh Mas Bro. Dan di bawahnya lagi ada tombol lampu sen kanan kiri, terus ada horn, dan beralih ke bagian kanan ini terdapat tombol berupa lampu hazard, lampu segitiga yang lebih dikenal oleh kita. Nah, terus di bawahnya lagi ada electric starter. Nah, kita udah bahas satu persatu dari All New Aerox ini, dari dimensi, desain, dan engine. Nah, sekarang kita ngomongin soal harga Mas Bro. Nah, untuk harga All New Aerox ini dibanderol kisaran harga 25.500.000 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk warnanya All New Aerox 155 Ponytail ini untuk versi non ABS ada 4 pilihan warna Mas Bro, yaitu dark gray yellow, red, matte black cyan, dan terakhir black Mas Bro. Nah, untuk Mas Bro yang berada di Pegadaian dan wilayah sekitarnya bisa datang langsung ke Yamaha Arysta Pegadaian. Kami selalu welcome untuk Mas Bro yang ingin memiliki motor Yamaha. Nah, silakan datang ke sini atau bisa hubungi tim marketing Yamaha Arysta Pegadaian. Nah Bro, gimana? Gua udah jelasin satu persatu secara lengkap, secara gamblang kepada sobat otomotif. Semoga reviewan gua ini dapat membantu Mas Bro yang ingin memiliki motor Matic terbaru di tahun 2021 ini. Saya atas nama pribadi mohon pamit, jangan lupa like, subscribe, dan follow ke rekan-rekan Mas Bro, share, dan follow juga ke IG kami @disibingsuba. Jangan lupa, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.